Perkenalkan, nama saya Adrian Alicia. Saya Catherine Cindy. Pada video ini, kami akan melakukan percobaan yang menarik, yaitu senapan angin yang terbuat dari pipa PVC. Melalui percobaan ini, kita tidak hanya membuat dan bermain dengan senapan angin tersebut, tapi kita juga bisa mengetahui berapa kecepatan dan energi kinetik yang bisa dihasilkan oleh senapan angin ini, dengan massa peluru dan tekanan angin yang juga bervariasi. Selain itu, percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan terhadap kecepatan dan energi kinetik senapan angin tersebut. Dalam percobaan ini, kita akan mencari tahu berapa kecepatan dan energi kinetik yang bisa dihasilkan oleh senapan angin jika kita menggunakan peluru dengan massa yang berbeda. Selain itu, kita juga akan melihat apakah tekanan yang kita berikan bisa mempengaruhi kecepatan dan energi kinetik senapan angin. Hingga pada akhir percobaan nanti, kita bisa mengetahui penguaian adiabatik yang terjadi pada senapan angin PVC. Dan bagaimana massa dan tekanan yang bervariasi dapat mempengaruhi energi senapan angin. Senapan angin yang kami buat dan gunakan untuk melakukan percobaan kali ini berbahan dasar pipa PVC. Pipa PVC yang digunakan adalah sebanyak 4 potong dengan ukuran masing-masing 50 cm, 10 cm, 10 cm, dan 15 cm. Bahan-bahan lain yang digunakan adalah shock T dengan ukuran setengah, dop atau tutup dengan ukuran setengah, keran soket dengan ukuran setengah, botol bekas minuman soda Sprite ukuran 1500 ml. Selanjutnya ada pompa sepeda, pentil ban sepeda, lem pipa paralon, dan juga lem super glue. Sebagai peluru dari senapan angin ini, kami menggunakan paku yang pada bagian ujungnya kami beri kertas agar pas atau sesuai dengan lebar dari laras senapan angin. Sekarang kami akan mencoba untuk menembakkan peluru bermassa 2 gram dengan tekanan 30 PSI. Pertama-tama, peluru bermassa 2 gram ini kita masukkan ke dalam pipa yang panjangnya 50 cm. Lalu sambungkan dengan keran soket. Jangan lupa untuk menyiapkan aplikasi Chrono X untuk mengukur kecepatan peluru yang akan ditembakkan. Selanjutnya, kita pasangkan pompa ke pentil ban. Pastikan keran dalam keadaan tertutup. Variasi yang dilakukan dalam percobaan ini adalah variasi massa peluru dan juga variasi tekanan yang dimasukkan ke dalam senapan angin. Variasi massa yang digunakan adalah 1 gram, 2 gram, dan 7 gram. Sedangkan variasi tekanan yang digunakan dalam percobaan ini adalah 20 PSI, 30 PSI, dan 40 PSI. Setelah melakukan percobaan sebanyak 20 kali untuk masing-masing tekanan dan massa peluru, didapatkan data seperti berikut ini. Kemudian, setelah mendapatkan semua kecepatannya, kita bisa mencari rata-ratanya. Kita bisa memasukkan kecepatan rata-rata ke dalam rumus EK, yaitu EK sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Setelah itu akan didapatkan data seperti berikut ini. Selanjutnya, kita akan mencari P2, yaitu tekanan saat pembatas sudah dibuka dengan rumus volume 1 dibagi volume 2 pangkat gamma dikali P1 ditambah 1 ATM.
Volume 1 di sini merupakan volume dari botol sampai ke pipa sebelum laras. Sedangkan volume kedua merupakan volume keseluruhan sampai ujung laras. Kenapa kita tambah P1-nya dengan 1 atm? Karena ada pengaruh tekanan udara luar. W di sini adalah usaha yang diterima menjadi energi kinetik peluru atau kita sebut W adiabatik. Dengan rumus 1 dibagi 1 min gamma dikali P2V2 min P1V1. Akan didapatkan hasil W adiabatik seperti berikut ini untuk tekanan 20 PSI. Setelah mendapatkan W adiabatik, kita akan mencari delta energi kinetik dengan cara W adiabatik dikurangi W atm. Di sini W atm-nya sebesar 30 dan didapatkan delta EK sebesar 32 Joule. Kita lakukan perhitungan yang sama pada tekanan 30 PSI dan 40 PSI. Kita menggunakan 2-3 angka penting. Jadi, dari P1 dan juga P2, kita bisa ubah yang PA menjadi KPA. Misalnya di sini ada 24.224,4 PA. Dapat kita sederhanakan menjadi 240 KPA. Dan untuk P1 dan P2 yang lainnya, saat dimasukkan data ke dalam tabel, kita bisa ubah PA juga menjadi KPA. Setelah mendapatkan data yang lengkap, kita bisa membuat grafik. Grafik yang saya buat di sini berupa grafik batang. Di grafik ini bisa dilihat bahwa dengan tekanan yang sama pada 20 PSI, energi kinetik terbesar dimiliki oleh peluru dengan massa terbesar. Begitu juga dengan tekanan 30 PSI dan 40 PSI. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa peluru, energi kinetik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Dan itu bisa dilihat juga dalam grafik ini bahwa dengan massa peluru yang sama, tekanan 40 PSI mempunyai energi kinetik yang paling besar. Begitu juga untuk massa 2 gram dan juga massa 7 gram. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar tekanan yang diberikan, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Setelah mendapatkan W prediksi untuk masing-masing tekanan, kita bisa membandingkan W hasil prediksi dengan EK dari percobaan. Sudah mendapatkan data seperti ini, kita bisa membuat grafiknya. Di sini saya menggunakan grafik scatter. Bisa dilihat dari grafik ini bahwa peluru bermassa 7 gram memiliki energi kinetik yang hampir sebanding dengan W. Sedangkan untuk peluru bermassa 2 gram dan juga peluru massa 1 gram, mereka bukan sebanding, melainkan mereka konstan. Konstan tentu tidak berlaku untuk W sama dengan 0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berapapun W yang diberikan, energi akan memiliki besar yang sama. Setelah dilakukan percobaan tentang pengaruh massa dan tekanan terhadap energi kinetik pada senapan angin PVC, dapat disimpulkan bahwa dengan peluru yang semakin besar, maka energi kinetik yang dihasilkan oleh senapan angin juga akan semakin besar. Selain itu, diperoleh juga bahwa energi kinetik terbesar pada setiap variasi massa peluru dihasilkan oleh tekanan yang paling besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan juga bahwa dengan memberikan tekanan awal yang semakin besar, maka energi kinetik yang dihasilkan oleh senapan angin PVC juga akan semakin besar. Peluru bermassa 7 gram memiliki energi kinetik yang hampir sebanding dengan W. Pada percobaan ini, rentang tekanan pada peluru bermassa 2 gram dan 1 gram, mereka bukan sebanding, melainkan mereka konstan. Konstan tentu tidak berlaku untuk W sama dengan 0. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berapapun W yang diberikan, energi akan memiliki besar yang sama. Setelah menyaksikan video ini, sekarang kalian bisa mengkreasikan senapan angin kalian sendiri loh. Bahannya mudah untuk didapat. Dengan membuat senapan angin ini, kita juga bisa mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Seperti pipa PVC bekas, botol bekas, dan pentil ban bekas. Selamat mencoba!